aku. Hai kaum barbar, apa kabar? Sehat selalu ya, alhamdulillah. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang menceritakan seorang balita umur 2 tahun yang hidup bersama mayat ibunya selama 3 hari. Dan film ini memperlihatkan seorang balita lucu yang secara tidak langsung memanfaatkan insting bertahan hidupnya secara mandiri. Pokoknya film ini bakalan mencabi-cabi emosi kalian. Jadi, semoga penyampaian saya bisa mudah dimengerti. Dan silakan menikmati alur cerita film Pihu. Check this out. Di awal film kita akan diperlihatkan pada balita kecil bernama Pihu yang berumur 2 tahun yang sedang terbangun dari tidurnya. Di dalam kamar terdapat hiasan dan balon-balon seperti bekas sebuah acara ulang tahun. Kemudian Pihu merasa haus dan mencoba membangunkan ibunya yang sedang tertidur. Tetapi ibunya tak bangun-bangun dan akhirnya Pihu pun pergi keluar untuk memanggil ayahnya. Tapi ayahnya juga tak ada. Lalu Pihu mengambil koran yang ada di depan pintu dan melihat keran air yang masih menyala. Kemudian Pihu yang cekatan, ia berinisiatif untuk mematikannya dengan mengambil bangku lalu memanjatnya. Tapi karena tangannya terlalu pendek, Pihu gagal meraih keran dan hampir terjatuh dari kursi tempatnya berpijak. Dan akhirnya membiarkan keran itu menyala, lalu kembali mengantarkan koran ke kamar ibunya. Mama, paper tak buka satu ya. Mama tuna please. Hello na mama. Nampak tubuh ibunya pucat dan ada bekas bercak noda darah di pipinya. Lalu Pihu kebelet pup dan ia kembali membangunkan ibunya. Tapi ibunya nggak bangun-bangun. Kemudian Pihu yang masih balita dengan mandiri melakukannya sendiri, tapi tidak cebok dan memberitahu ibunya bahwa tangannya kotor bekas ee. Singkat cerita, ponsel tiba-tiba berdering. Ponsel itu ada di atas lemari yang lumayan tinggi, sehingga Pihu balita umur 2 tahun kembali berinisiatif mengambil kursi yang tadi ia gunakan dengan menyusuri tangga rumahnya selangkah demi selangkah. Tetapi syukurnya Pihu berhasil dengan selamat. Namun sayangnya, ia tak berhasil meraih lokasi ponsel yang terlalu tinggi dan ponsel pun berhenti berbunyi. Kemudian Pihu kembali membangunkan ibunya yang tertidur. Pihu pun heran dan panik kenapa ibunya tak bangun-bangun. Pihu menangis dengan keras dan tetap ibunya tak bangun-bangun.
Dan tiba-tiba terjatuhlah sebuah botol berisi obat-obatan dari tangan ibunya. Mama ada baikan. Pihu terdiam dan kembali ponsel berbunyi. Lalu Pihu kembali mengambil ponsel itu. Tetapi ia menggunakan cara lain dengan langsung memanjat lemari dan berhasil meraih ponsel. Tapi ponsel malah jatuh ke kolong lemari dan dalam keadaan panggilan terjawab. फोन रखने से कुछ नहीं होगा पूजा। सुनो ऐसा, मुझे भी तुमसे बात करने का फोन सिर्फ ये बताने के लिए किया है कि तुम। Ternyata itu adalah panggilan dari ayahnya yang saat ini sedang berada di luar kota. Nadanya keras dan mengatakan bahwa setrikaan yang ia gunakan tadi pagi lupa dicabut karena gara-gara dirimu, lalu segera mematikannya. Singkat cerita, Pihu yang sedang mencari salep untuk luka di wajah ibunya. Mama ku tutu. Mama kim long. Mama kim kai. Di meja rias terdapat sebuah tulisan di kaca yang mengatakan bahwa ibunya pamit lantaran percekcokan semalam setelah ulang tahun Pihu, yang artinya ibunya sudah meninggal bunuh diri. Setelah itu Pihu yang gak tahu apa-apa, ia asik bermain dengan mencoret-coret wajah lucunya menggunakan lipstik. Begitupun wajah ibunya. Kemudian ia melihat sebuah setrikaan yang masih menyala dan mengeluarkan asap. Pihu bertanya-tanya sekaligus bingung. Dan karena balita yang masih kecil yang penuh dengan penasaran, ia pun dengan polosnya memegang setrikaan itu hingga membuat tangannya terbakar. Pihu menangis begitu keras hingga membuatnya kelelahan dan tertidur di samping mayat ibunya. Lalu setelah bangun, Pihu merasa lapar dan segera mengambil roti di dapur. Kemudian memanggangnya di dalam microwave. Mama duduk bilado. Utuh na mama. Tisu. Karena Pihu masih polos, ia sembarangan memencet microwave dan membiarkan roti begitu lama di dalam microwave yang membuat roti akhirnya gosong. Pihu bingung dan akhirnya membiarkan microwave tetap menyala. Kemudian Pihu yang cerdas, ia memiliki usaha kedua dengan cara memanggang roti di atas kompor. Tetapi Pihu nyalakan semua kompor. Pihu letakkan roti di atas kompor, yang alhasil membuat roti itu terbakar hangus.
dan kembali membiarkan kompor dalam keadaan menyala. Kemudian karena percobaan kedua untuk mencari makanan gagal, lalu Pihu beralih ke lemari pendingin. Pihu mencoba membuka lemari itu dengan sekuat tenaga dari sisa-sisa energi balita umur 2 tahun. Ia berusaha keras membukanya, yang hampir saja membuat botol di atasnya terjatuh. Dan untungnya, Pihu berhasil membukanya. Ia berhasil mengambil makanan di dalam kulkas. Dengan lahap ia memakan roti itu dan nampak Pihu amatlah kelaparan. Kemudian, Pihu mencoba mengeluarkan makanan itu dari kulkas agar ia mudah mengambil makan jika lapar. Tetapi Pihu dengan polosnya masuk ke dalam kulkas yang menyebabkannya terkunci dari luar. Pihu panik, Pihu takut. Dengan usaha keras mendorong pintu dari dalam. Sekuat tenaga ia dorong. Dan akhirnya Pihu berhasil membuka kulkas. Tetapi botol ikut jatuh, yang membuat Pihu terkejut dan menangis begitu keras. Kemudian setelah kejadian itu, Pihu naik kembali ke atas rumahnya. Dan kembali ponsel berbunyi. Ternyata itu dari ayahnya yang sekarang menggunakan nada bicara halus. Dan rupanya ayah dan ibu Pihu habis bertengkar, yang disebabkan oleh ibu Pihu yang cemburu melihat kedekatan ayah Pihu dengan rekan kerjanya. हेलो हेलो पीहू बेटा, मम्मा को फोन दो। मैं प्लेन पे बोर्ड कर चुका हूँ। प्लेन के पीहू के बर्थडे पर मैं देर से आया था, पर क्या यह को तुम कहाँ से बीच में लेंगे? Who the hell is Mira between us? बस एक कलीग और वो तुम्हारी। Kemudian Pihu pun menonton TV. Tapi tiba-tiba TV mati. Dan Pihu dengan inisiatifnya yang masih polos menuju ke belakang TV yang penuh dengan kabel dan bisa kapan saja membuat Pihu tersetrum. Kemudian Pihu bermain di lantai atas di sebuah pagar. Pihu memanggil nama Amok dan Ishika. Amok, सुनो शिका, Amok Pihu की doll देखो। Lalu berusaha menunjukkan bonekanya yang besar kado ulang tahun Pihu. Tetapi bonekanya malah jatuh ke bawah dan nyangkut di jemuran. Lalu Pihu berusaha mengambil boneka dengan kaki mungilnya, tapi bonekanya malah jatuh ke bawah. मैं गिरूंगी। Kemudian Pihu dengan polosnya naik ke atas pagar yang di bawahnya adalah ketinggian yang amatlah tinggi. Tapi untung saja ada ibu-ibu yang menyuruh Pihu turun. Pihu pun nurut dan akhirnya Pihu tak mengalami apa-apa. नो बेबी नो, नीचे हो जा। अरे ये किसकी बच्ची है? आंटी Pihu की doll। आंटी डॉल लेकर आएंगे। मम्मा कहाँ है बेबी? मम्मा नीनू। बेबी नीचे नीचे। हाँ, good। Tak ada seorang pun yang menyadari Pihu sendirian di rumah karena nampak tetangga dan sekelilingnya cuek dengan keluarga Pihu. Kemudian ayah Pihu kembali menelpon dan mengatakan bahwa besok ia akan pulang setelah pekerjaannya selesai. Lalu Pihu yang haus, ia ingin meminum susu dan meminta izin pada mayat ibunya. Tapi cairan itu bukanlah susu, melainkan cairan kimia, tidak boleh dikonsumsi tentunya, apalagi untuk seorang balita. मम्मा दूध पी लूं? दूध पी लूं? Dan untungnya karena Pihu masih polos, saat Pihu menuangkan ke botol minuman, ia menjatuhkan cairan itu dan membuat Pihu gagal meminumnya. मम्मा Pihu का दुद्धू। Sekarang rumah sudah berantakan, kursi tumpang tindih, makanan berceceran, dan air sudah mengendangi lantai rumahnya. Kemudian
Pihu yang melihat obat yang terjatuh dari tangan ibunya tadi, ia mengira bahwa itu permen dan memakannya satu. Halo, halo. Kecil-kecil bayi. Kamu udah bayi. Rasanya pahit, tapi Pihu ketagihan, lalu memakannya lagi, dan tak terasa sudah 4 butir obat yang ia makan, yang seketika membuat Pihu tertidur. Halo. Ya, pancinya ini kan kebaikan. Dan sini menunjukkan ayah Pihu yang pulang. Ia menangis histeris melihat istrinya tak bernyawa. Dan Pihu yang berada di kolong tempat tidur dan mengatakan, "Ayah, bangunkan ibu." Pooja! Pooja, I'm sorry, Pooja. Pihu! 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 हाँ, हाँ बेटा, हाँ, हाँ पीहू कहाँ बेटा? Papa Piu gagal. Papa mama ko tahu. Lalu film pun tamat. Ending yang sangat mengharukan saudara-saudara. Jujur ini adalah salah satu film Bollywood yang membuat emosi saya dibanting-banting ya. Dan ditambah lagi film ini terinspirasi dari kisah nyata yang menambah emosi di film ini tuh dapat banget gitu. Dan pelajaran di film ini, depresi jangan jadikan alasan untuk bunuh diri, tapi jadikan untuk memperbaiki diri. Saya Mario Tabah, pamit undur diri. Like video ini jika kalian suka, dislike video ini jika nggak suka, kemudian subscribe kalau kalian nunggu video baru dari channel saya. Dan salam barbar.